Selamat datang di Mabar Media. Santai bahas bola. Main tanpa drama. Bener tuh. Di sini kita perkenalan dulu ya di konten Mabar. Di sini panggil aku Abab Dan panggil gua Kentung. Kentung. Jadi kita bahas apa tuh di konten ini? Jadi di konten YouTube ini kita akan membahas tentang persepak bolaan yang ada di dunia. Bener. Mulai dari match-match sepak bola yang akan bertanding, Ya, lalu yang sudah bertanding, terus ada juga nanti transfer-transfer pemain bola. Apalagi sebentar lagi yoi. kan akan dibuka tuh transfer pemain bola. Bener. Dan juga mungkin kita akan membahas sampai kehidupan pemain itu sendiri. Iya, jadi ada gosip-gosip ya guys ya. Jangan lupa juga kalian subscribe di YouTube ini, like, comment, and share. Dan juga follow Instagram kita Mabar Media dan juga TikTok Mabar Media. Di sini ya guys ya. Nih. Dua ini nih kita Nanti diedit tentukan tuh nih. sama editan. Oke. Jadi kita mulai dari mana tuh? Mungkin kita bisa mulai dari match yang akan bertanding dekat-dekat ini, Bang. Final. Final, benar sekali Glory, Anda. glory, glory, glory. Lu jangan glory-glory dong. Jadi apa lagi kalau misalnya nggak glory? Eh, Oke. come on you Spurs. Eh, eh. Kok Tottenham Itulah sih? yang cocok untuk final nanti. Oke, oke. Jadi MU Tottenham kita lihat ternyata reuni ini sudah lama tidak bertemu. Tung, tung. Benar. Kalau mereka berdua emang bisa dibilang jarang untuk bertemu di final ya sebuah Bener. kompetisi. Tapi untuk di turnamen yang ada di negara-negara Inggris sendiri, mereka sudah sering bertemu bukan? Iya bener sih. Soalnya si MU juga belakangan ini juga sering kalah nih sama Tottenham. Gimana ya? Benar. Makanya dari itu dari tadi kan bilang tidak ada glory-glory Manchester United untuk final nanti. Yang ada cuma come on you Nih Spurs. si Kentung salah nih, salah nih. Glory glory nih nanti hari Kamis. Hmm. Jadi kita harus lihat dulu dari laga-laga sebelumnya. Emang sih MU juga dari sebelum-sebelumnya kalah, cuman mentalitas Eropa tuh Manchester United tuh juga menang. Bicara mentalitas Eropa, oke, MU emang lebih sering main di turnamen Eropa daripada Bener. Tottenham. Tapi di tahun ini juga menurut gua Tottenham juga lagi akan berdarah-darah tuh buat ngambil piala pertamanya. Oke oke. Tapi Ap- menurut lu gimana tuh? Ini kan ada yang cedera nih Tottenham nih dari hmm, pemain-pemain kunci juga nih, Madison, Kulusevski. Soalnya itu pemain kunci dari Tottenham nih belakang nih dan juga Son yang lagi terdampak fenomena. Jadi gimana menurut lu tuh katanya Tottenham bakal juara. Cuman ini pemain kunci nih lagi cedera nih. hmm. Menurut gua meskipun pemain kunci Tottenham banyak yang juara, tapi dari pengamatan gua juga untuk dari pelatih lah, cara main juga. Postecoglou ya. Ange Postecoglou apa itulah Iya susah namanya itulah ya. dia. Emang susah sih Postecoglou mah. Untuk menurut gua sendiri untuk pengalaman apalagi di Eropa mungkin masih lebih sedikit banyak pengalaman dari pelatih Tottenham daripada pelatih MU si Ruben Amorim itu. Iya sih. Cuman Apalagi kan pring. Ruben Amorim juga masih baru ngelatih sebelum MU kan cuma baru ngelatih satu tim yang hitungannya masih ya tim-tim bisa dibilang agak-agak mediocre lah. Bener bener bener. Cuman Manchester United ya Manchester United tim besar harus membuat gelar juara. Ya beban Iya benar. Ruben Amorim juga sih memang. Ya Postecoglou juga sebenarnya pelatih terbaik juga tapi sekarang jadi 16-17 juga sama Ruben Amorim. Benar. Apalagi dua tim itu dari beberapa match terakhir di Premier League pun sama-sama entah emang jelek atau nggak mau nunjukin kekuatannya. Mereka pun 3 match terakhir lah ya sama-sama kalah Bener di sama-sama liga. kalah. Cuman emang nggak ngerti sih. Dari final ini juga final badut katanya. Final badut yang 16-17 peringkatnya tapi bisa masuk final. Tapi nggak bisa lah dibilang badut. Apalagi kan Premier League juga disebut liga sepak bola nomor satu di dunia. Bener bener bener. Tapi balik lagi itu dari Madison yang bakal harusnya duet tuh sama match up sama Bruno tapi Madison nggak akan ada diprediksi. Jadi menurut lu gimana nih Tottenham nih? Harus gimana ngebedahinya? Menurut gua dari hilangnya Madison, apalagi Madison kan di lini tengah ya. Ya bener, bener ada di Apalagi tengah. untuk lini tengah juga
si selain Madison ada Lucas Bergvall tuh yang cedera juga. Bergvall. Memang bener 3 tuh Lukas Bergvall, Kulusevski sama Madison. Madison. Duh, kunci-kunci semua tuh memang. Tapi menurut gua si Ange Postecoglou bakal percaya sih menurut gua ke Pemain-pemainnya ya. pemain-pemain yang emang lagi fit, apalagi Iya masih iya ada iya tuh di iya. tengah ada Rodrigo Bentancur yang Bentancur masih dia bisa juga sih. punya Ha. pengalaman di Bener Juventus, bener bener. di tim-tim banyak lah juga dia di tim-tim yang besar. Bener-bener daya serang juga bisa lah mungkin ya. Tottenham ya. Benar. Kalau menurut lu tapi kenapa lu bakal bilang MU yang bakal juara? Sebenarnya yang pertama juga kalau dibilang juara agak kesampingan dulu deh. Ini overthinkingnya dulu. Oke, oke, Karena oke. ini bakal. Sebentar. Lu dukung MU juara tapi kenapa overthinking dulu tuh? Nah, soalnya overthinkingnya ini belakangan ini ada klub-klub yang sebenarnya puasa gelarnya itu udah lama tuh. Bener banget. Kayak Bologna nih. Bologna itu udah saking puluhan tahunnya nggak juara, juara Bologna. Crystal Bener. Palace sampai Crystal Palace. puluhan tahun juga juara. Lawannya juga bukan kaleng-kaleng, Sang. Bukan kaleng-kaleng, Tung. Lawannya Crystal Palace, City, no, kepala botak City. Pep Si juga Bologna juara. juga lawannya bukan kaleng-kaleng juga. Bener. Terus yang terakhir juga kita lihat Newcastle yang bisa juara. Newcastle juara. Ya, Juara Carabao ya dia ya. bener. Bener. Berarti justru kan nanti yang di Eropa League siapa? Ah, Tottenham nggak usah disebut ya. dong. Berarti nggak usah disebut. Cuman emang kesampingkan semua itu kita lihat dari optimisnya Satu Manchester lagi United. menurut gua apalagi mungkin dari penglihatan gua tekanan di kubu Manchester United lebih besar Bener. daripada di Tottenham. Itu soalnya sampai melaju ke final juga itu semua menurut gua ya Tung ya. Ini semua tekanan nih sampai Mm. final. Soalnya tim Manchester United juga dari pertama ini si Ruben Amorim nu apalagi nih di liga juga kagak ada. Apalagi coba yang harus ditekan pasti Eropa League nih Bener nanti final. banget. Soalnya dari pemain-pemainnya juga ini si Casemiro, si Bruno yang pernah-pernah udah merasakan Eropa-Eropa. Itulah dari Manchester United yang bisa bakal ngangkat juara. Glory-glory bakal berkumandang di Hai, San Mamés. nggak bisa gitu, Pak. Tetap come on you Spurs akan berkumandang menurut gua ya. Ya, menurut konspirasi gitulah Tong. Tottenham. Tapi kita lihat dari statistik emang terakhir kali MU Menang sama Tottenham. nggak ada menang Kapan sebenarnya. menang sama Nggak Tottenham? belum ada. Cuman kalau kita lihat dari MU versus Tottenham, MU pas lawan Tottenham 4-3, MU menang position, MU menang tembakan, serangan juga Ingat, bagus-bagus. lu kalau menurut gue ya bola itu bukan tentang possession atau apa, tapi tentang kemenangan. Bener sih. Nggak ada prestasi untuk sepak bola indah ya. Bener. Iya, Lihat aja bener-bener. kemarin City. Ya, City tuh kagak ada gelar mereka apa-apa ya. apa namanya menguasai pertandingan banget menurut gua. Bener-bener lawan Palace ya. Tapi lawan Palace pun kalah. Iya sih. Tapi kita lihatlah nanti hari Kamis. Hari Hari Kamis Kamis. dini hari jam MU 2. Tottenham. Jangan lupa kalian juga nonton MU versus Tottenham di hari Kamis. Jangan lupa dukung Tottenham guys. Jangan Bener lupa guys. dukung MU. Nih salah nih. Oke. Jadi menurut lu Tung, prediksinya gimana nih skor untuk final MU versus Tottenham? Untuk prediksi skor atau pertandingan dulu nih. Oke lah, Pertandingan dulu deh, dengan pertandingan dulu deh. berjalan lah. Ya, Untuk pertandingan menurut gua akan berjalan ya apalagi mereka juga sering ketemu ya. Pasti menurut gua bener. udah saling bisa membaca alur permainan masing-masing Ya, dan jadinya mungkin nanti akan sedikit ketat permainan kedua tim. Dan mungkin menurut gue juga mereka akan bermain aman. mereka bakal bermain aman. Apalagi ini kan final. Bukan main-main nih. Mungkin Tottenham aja sih yang bakal main aman. Soalnya banyak cedera. MU bakal optimis sih. Menurut gua ya Tung ya. Enggak, MU Tuh. bakal main aman juga. Oke, prediksi skor tuh. Prediksi skor mungkin tipis. Tipis mungkin 1-0 atau 2-1 untuk Tottenham. Kalau enggak imbang full time extra time lanjut penalti Tottenham menang. Oke. Ini dari sisi gua ya Tung ya. Manchester United mungkin prediksi skor bakal 1-0. 1-0 bisa lah. Untuk 1-0. 1-0. Soalnya lini tengah nih Bruno lagi on fire di Eropa, Madison lagi nggak ada, back juga lagi aman-amannya sekarang MU.
Mungkin 1-0 tuh untuk skor yang cukup sih untuk Tottenham. Tunggu dulu bro, Eh, Solanke, Dominic Solanke, ingat nama itu, dia akan brace ke gawang Andre Onana. ih, sangat percaya itu loh itu ya untuk Tottenham. Ya sudah, kita juga harus dukung juga Tapi MU. prediksi juga kalau kita nggak lihat statistik juga nggak bakal apa ya nyebutnya, bakal susah juga sih. Emang gue juga gimana sih statistik kedua tim saat bertemu tuh? Heeh. Emang soalnya beberapa kali juga ketemu sebenarnya mainnya imbang-imbang aja, tapi entah mungkin ya keberuntungan emang belum di tangan MU Coba sebenarnya. lihat statistik kalau kedua tim bertemu gimana Coba tuh? ya kita ya terakhir kali tuh di skor 4-3. Kalau kalau Empat nggak tiga tuh. salah. Bener 4-3 tuh kita skor terakhir. Ya bener. Di skor 4-3 untuk sebenarnya dari terakhir ketemu dengan Ruben Amorim dan juga Postecoglou nih, Ruben Amorim mendominasi Sam. Tapi kan kembali lagi gitu tadi. Kalaupun mendominasi tapi golnya lebih sedikit, namanya kalah gitu. Iya bener sih. Cuman kita lihat Berarti dari itu dong bisa dibilang Tottenham lebih bermain efektif daripada Manchester United. justru kebalik lah tuh. Efektif tuh kan ngelihat dari statistik. Ya iya kan tadi kata Kalau efisien baru Tottenham. kata bener kan gue bilang Eh, Tottenham lebih efisien daripada Manchester bener United bener bener mainnya. bener. Lebih meskipun tidak mendominasi tapi golnya lebih banyak. Iya iya iya. Tapi ini uji cobanya Amorim yang pertama kali untuk Tottenham. Dicoba. Karena kan ini baru-baru awal, lihat dia baru pertama kali masuk juga Desember. Di sebelum-sebelumnya kan Erik Ten Hag yang si Wah, itu botak mah udah yang tidak nggak bisa ada di apa ya? tidak Nggak bisa ada dikontrol lagi. nggak ada iyalah nggak bisa dikontrol lah kalau udah Erik Ten Hag tuh ah botak Eh, botak. Kita lihat digit skor juga di Ruben Amorim, emang beda-beda tipis sih sebenarnya dari Tottenham juga Manchester United. Tapi tetap dari berapa match terakhir MU nggak pernah menang dari Tottenham. Bener bener. 5 5 seri kalah seri. seri kalah seri. Nggak Mm, ada tuh menang sekali. Tidak ada Berarti menang. emang bener. Tidak Tottenham ada akan menang. dapat piala untuk pertama kalinya. Nggak pede sih. Nggak pede sih Tung. Ya kita lihat lah ya untuk hari Kamis MU Boleh, versus boleh, boleh. Tottenham. Kita tunggu tanggal mainnya. Yang terakhir prediksi skornya tadi kan Udah, di skor dua udah. dua satu. 2-1 atau kalau dari dua kan kalau nggak menang Tottenham tipis, kalau nggak Mm. imbang sampai penalti, lalu di penalti Tottenham akan menang. MOTM Tottenham. MOTM, Ah, MOTM dari Tottenham. ya MOTM akan gua taruh Solanke ya Bris ya. kalau sampai penalti, gua akan taruh di El Capitano Tottenham. Waduh, sejauh itu rupanya sekentung ya. Christian Romero. Cristiano Romero. Oke, oke. Kalau menurut lu MOTM bakal siapa kalau MU yang menang? Sudah jelas dari Portugal. Ah, Sudah jelas dari Portugal yang sudah mendapatkan piala dan menyaingi Cristiano Ronaldo dan David De Gea. emang kalau MU nggak ada dia, Bener. hancur tuh tim. Hancur, hancur. Hancur, Bruno hancur, hancur, hancur. Fernandes. Tapi untunglah masih ada satu magician dari Portugal. Bener, kalau enggak MU udah degradasi tuh Sam. Kalau MOTM menurut lu Bruno, kalau menurut lu sendiri untuk line up kedua tim bakal siapa nih? Line up dari MU dulu nih ya. Dari gua hitung, MU dulu boleh. gua prediksinya nih kiper dulu, kiper. Andrea Onana. Onana. Oke, di belakang Andrea Onana Untuk formasi tetap pasti andalan pasti tiga Amorim empat dua satu. 3-4-2-1. Bener. Oh, Center back kanan jelas Lenioro. Leny Yoro pemain muda. Pemain muda harus dipakai. Karena Lenioro juga harus jam terbang final, masuk Champions League juga harus terbangnya lebih jauh. Bener. Kita ke kiri dulu ya, Tung. Bener ke Ke kiri kiri. Oke, dulu. siapa? Yang di kiri itu seharusnya ya, kalau memang bisa dimainkan sama Amorim, soalnya lagi-lagi sebenarnya bimbang juga sih ini pemain. Mau diletak ada tandemnya juga, cuman Siapa? bingung. Maguire. Maguire bukan di kiri ya, Tung. Mazraoui. Mazraoui, Soalnya bingung deh nih mau di right, mau left back tapi kan apa right back. Mazraoui biasanya di kanan. Ada Lenioro.
sekarang, tapi Leni. ya dicoba Mazraoui. Ya, mungkin bisa Lenioro, jadi maybe lah, maybe bener. mungkin. Lenioro, Mazraoui. Dan kali ini belum ada kesempatan untuk delik dari gua tuh. Kali ini the kapten kita Maguire. Harry Bener. Maguire. Tapi kan emang bener si The League emang udah siap, tapi kan menurut apa rumor-rumor yang ada pun dia akan siap dari bangku cadangan Iya karena sih. habis belum Ya 100% belum. fit lah. Bener lah. Dari kanan ini 34 agak susah sih. Cuman memastikan dari kemarin yang lagi gacor-gacornya juga. Mungkin di kanan ini sama Amad Diallo. Ahmad Diallo bener Amad emang Diallo. itu Pemain ini memang wah ada pemain yang magicnya. emang agak menurut gua juga bakal jadi bintang sih. Soalnya apalagi Bener. kemarin dia cedera, terus yang akan diprediksi bakal lama. Iya, bakal lama Ternyata di musim ini. ternyata cuman nggak selama prediksi dia akan sembuh dari cederanya itu. Dia spiritnya juga Spiritnya emang mantep tuh. bagus berarti ya. Mantep tuh. Ya. Terus di left back sudah jelas tidak ada penggantinya lagi karena Diego Dalot juga masih cedera. Patrick Dorgu. Ah itu mah pemain ya. Bener, Tapi Patrick menurut gua Dorgu. Patrick Dorgu emang masih sedikit kurang konsisten ya. Apalagi dengan kalau menurut gua apalagi dengan dia yang baru umur 19 gitu. 18 lah, 18 18 kali ya. 19 ya. Apalagi dia masih 19 muda tahun ini lalu kayaknya. kemarin pun dari Liga Italia menurut gua juga dia nggak belum dari tim yang tim-tim kuat dari dia kan dibeli dari Lecce kan ya. Lecce, ya bener. Nah, masih tim-tim yang mediocre lah hitungannya. Tapi dari lihat kualitas mainnya juga kayak memang dibutuhin Amorim sih. Ya kita lihat apakah Heeh. dia bisa membuktikan di tim sebesar Sebesar MU. MU dan juga apalagi masuk champion ya. Lecce kan Benar. juga belum. Terus tengahnya bisa mainin nih si Bruno kayaknya harus ditarik ke belakang. Bruno tarik belakang malah. Bruno Fernandes. Oh, oke oke. Bruno Kalau Fernandes Bruno kalau tarik belakang berarti ngikutin seperti line up yang kemarin melawan Chelsea. benar. Ah, iya. Soalnya ini dengar rumor juga lawan Chelsea itu memang percobaan untuk Europa League. Cuman emang entah kenapa kalah ya nggak ngerti juga. Yang nggak tahu kan memang dua tim itu ada yang bilang emang nyembunyiin kekuatan atau Bener, apakah ya itu emang bener tuh. konspirasi orang-orang lah itulah. Iya, Bruno sudah jelas kita harus membutuhkan DNA Eropa. DNA Eropa. Casemiro. Casemiro. Bener, Casemiro tuh di samping Bruno. Juga harus membutuhkan orang-orang Eropa seperti itu, Sam. Berarti Ugarte bakal muncul dari apa namanya? Dari bangku cadangan. Bangku cadangan ya. Iya, iya. Padahal Ugarte. Ugarte yang lebih menurut menurut gue yang lebih cocok. Kayaknya cukup Casemiro sih, Tung. Oke. Mungkin depannya kita kasih kesempatan si Mason Mount sih. Mason Mount dari awal Kiri. berarti. Nomor 10 kita Mason Mount dari awal. Terus di Oh. kanan itu ada jelas anak kita Garnacho. The next Ronaldo Next itu. Ronaldo. Padahal dia dari Argentina tapi the next Ronaldo. Tapi next Ronaldo gak ngerti Nggak juga apalah. Garnacho. Dan Depan udah pasti jelas ya. duh, ini males lagi nyebutinnya sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada Halan pengganti. KW, Halan KW, Alan Halan KW, KW bener kan Halan KW. katanya. Ternyata sampai sekarang juga Kak, memang benar-benar KW berapa Emang KW ini pemain. di bawah KW 4 Gua ngerti nih apalagi sama pemain. match terakhir tuh. Udah Main pakai pakai smartwatch ya. ya. Nggak ada bener-benernya Nggak tuh bener, pemain. nggak bener. Ya Hoylun Sam depannya siapa lagi? Jersey soalnya lagi di bangku Kurang cadangan fit, kurang fit sebenarnya. juga ya Zirkzee ya. Cuman kan di zaman Amorim dia gantinya nomor 10 bukan striker. Oke. Di Tottenham gimana tuh? Starting 11 dari Kalau Tottenham Kentung. untuk Tottenham oke lah dari formasi lah. Formasi oke, berapa tuh? Formasi tapi gue boleh lihat statistik nggak? Gue juga Boleh, nggak hafal boleh gitu. Tong. Boleh Tong. Untuk Tottenham sendiri. Maksud itu apa ini Tong? Kita aja. Sorry ya, sorry. Mungkin Tottenham nggak salah 4-3-3 gitu. Apa berapa? 4-3-3 atau 4 dia pakai sayap ya? Iya pakai sayap lah pasti. Pakai sayap kan? Tapi cuman Madison belum bisa main. Gimana Tottenham nih? Coba gue lihat beberapa match terakhir. Coba Tong. Pinjam.
Tapi kita lihat dari Tottenham. Inggris nih lagi Oke. mendominasi. Untuk Tottenham yang pasti untuk formasi, oh ini juga masih agak ini sih, agak-agak. Oh dari match terakhir sepertinya mereka juga pakai apa namanya tim kedua. Tim Dari kedua, back tengah pun mereka soalnya pakainya nggak mau nunjukin Ben kekuatan Davies kan. dan Kevin Danso. Iya, nggak mau nunjukin kekuatan juga ini dari kubu Tottenham nih. Agak agak misteri banget nih si Berarti Tottenham untuk Eropa. coba dilihat untuk match Europa League terakhir. Eropa League terakhir coba dilihat. Jadi dia lawan Bodo Glimt. Bodo Glimt, Solanke Terakhir tuh. lawan Bodo Glimt sebentar. Bodo Glimt. Hmm. Bodo Glimt berapa ya skor itu? 5 Untuk leg 1 atau leg 2 nih? total. 5-1. 5-1 lima kan ya. satu gitu ya. Lumayan untuk nambah-nambah skor-skor latihan. Hmm. Bodo Jadi Glimt. untuk formasi ya tetaplah berarti dari beberapa match terakhir Tottenham itu memakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1. 3-1. Siapa aja tuh, Tong? Untuk kiper yang pasti ada Jelas ya. dari Itali. Bener. Ya meskipun menurut orang pendek, tapi ya Tapi namanya kiper ya lumayan lumayan lebarnya. lah. Vicario. 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 Lalu untuk di kanan, back kanan, jelas Jelas emang bek kanan. Pedro Tidak ada. Porro. Bener. Lalu di kiri Tendangan. masih kalau gue sih masih bisa dua-duanya sih antara Udogi kalau enggak Sergi Reguilon. Reguilon. Menurut Reguilon. gue juga kalau memakai Reguilon juga oke lah karena Reguilon kan juga pernah beberapa kali main di Eropa juga kan. Eropa. Ha. Di apa namanya di turnamen Eropa lah. Tapi udah pernah final juga Reguilon ya? Yang pas Tottenham Yang mana? yang naklukin yang pas di Champions League yang mereka comeback. Itu Reguilon kan? Comeback lawan Ajax. Heeh. Itu mah Right lama back. Iya, banget. maksudnya dia udah ngerasain Champions League yang memang Duh, emang Reguilon gitu ya? Dulu lupa lah gua. soalnya setelah itu kalau nggak salah ke Manchester United dia. Tuh, lalu untuk dua back tengah pasti El Capitano dan anak Ya, emas dari anak emas Belanda. Belanda Ada pasti Christian dipanggil. Romero dan Mickey van de Ven. Mickey van de Ven tuh cocok tuh kayak ke Manchester United tuh Mickey van de Ven. Dan belum ada Lalu harganya. untuk dua tengah ada karena tadi Madison memang agak depan. Untuk dua tengah itu masih tetap ada Rodrigo Bentancur dan Bentancur. juga Yves Bissouma. Pengganti Madison ya. Madison. Madison mana agak depan dia Iya, mainnya, iya, iya, depan iya, belakang iya, iya. striker. Karena lagi cedera juga. Lalu untuk tiga belakang striker, mungkin si Ange akan memaksakan tuh. Ada Richarlison, lalu mungkin yang masih 50-50 tuh Son Heung-min. Song Hye-min ini masih rada berdampak fenomena ini Dia Sam. kan juga emang lagi rame tuh di Bener, berita-berita bener, di bener, Korea bener. apalagi. Lalu ada juga Brennan Johnson Brian Johnson. dan satu lagi ada Pape Matar. Matistel nggak main ya? Kalau menurut gua bakal di depan tuh bisa kan antara Solanke kalau enggak Matistel Matistel. ya. Mungkin Iya, kalau enggak iya. gantian itu berdua. Matistel, Mungkin Matistel. lebih ke Solanke yang didulukan lalu bisa kalau Solanke Bener, kurang bener, Matistel bener. akan masuk. Kalau enggak bisa Ya, juga Matistel akan ikut di belakang striker. bener-bener. Soalnya Matistel juga udah pernah Eropa, udah pernah ngerasain Eropa, masa nggak dimainin juga Matistel. Benar, Ya harus lah. Juga pasti Glors pinter juga ini milih-milih pemain yang lagi cedera juga benar. banyak. Banyak yang cedera. Kita lihat Kita besok lihat besok Højlund apakah bisa menembus dua benteng tinggi dua dari benteng Tottenham. tinggi, bener-bener. Dan Mason Mount bisa gocak gacik dari Ah, pemain-pemain yang Tottenham yang begitu tinggi-tinggi. Ya, besok malam kita lihat ya guys ya. kita lihat MU benar. versus Tottenham di Kita San lihat Mames kebenarannya besok. jam Siapa 2 yang akan pagi. juara? Apakah Manchester United dengan DNA Eropanya Bener. atau Tottenham Hotspur dengan piala pertamanya? Piala pertamanya. Oke. Oke. Sekian dulu dari kita Mabar Media.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.